Halo semua, selamat datang di Cermat episode 6. Jadi video kali ini gue mau ngebahas tentang digital minimalism, cara tetap produktif membebaskan diri dari ketergantungan gadget dan media sosial. Nah, video ini tuh sebenarnya cocok banget buat teman-teman yang sekarang mungkin lagi ketagihan sama online distractor ya. Misalnya kayak sosial media, main game online, atau main online shopping. Beberapa contoh kasusnya misalnya kayak terlalu banyak main Instagram, terlalu banyak main Facebook, nonton video TikTok, nonton Netflix kebanyakan, nonton YouTube, online game, dan segala macamnya lah ya. Nah, kebetulan di video ini gue akan ngebahas secara mendetail tentang dari mulai konsep, strategi, dan juga cara-cara untuk bisa menaklukkan dominasi gadget dan sosial media. Sehingga kita tetap bisa produktif dalam menjalankan kehidupan pribadi kita. Oke? So yang penasaran, jadi kita langsung aja masuk ke videonya. Oke, seperti biasa, seperti video-video gue sebelumnya, gue akan, yang belum kenal, mungkin pertama perkenalan dulu. Nama gue adalah Agun Sudoro, gue adalah seorang programmer tech savvy dan content creator. Nah, terus di situ ada website gue juga di agunsudoro.com. Nah, di dalamnya ada sosial media gue juga, yang mungkin kalau misalnya mau kenalan atau sharing bisa lewat situ lah ya. Nah, kebetulan video ini masuk ke dalam salah satu playlist gue juga yang berjudul Cermat, Cerdas Main Teknologi, di mana playlist ini lebih banyak kebahas tentang teknologi secara umum, tidak untuk non tech savvy ya, bukan yang buat programmer, biasanya buat orang-orang umum yang pengen belajar teknologi gitu lebih dalam. Gue bahasnya di playlist ini. Yang kalau teman-teman tertarik sama video-video model kayak gini bisa masuk ke playlistnya, full playlistnya ada di link deskripsi di bawah, bisa masuk ke situ ya. Terus juga gue encourage teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe dulu guys, biar gue tambah semangat bikin videonya. Oke, itu aja intronya. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam videonya ya, atau materinya. Oke, karena ini gue ngebahas digital minimalism dari 2 buku dan juga strateginya gue riset dulu, dan jadi banyak yang mau gue bawain. Jadi gue pecah-pecah ke dalam beberapa part atau beberapa chapter tujuannya adalah supaya kita bisa lebih memahami konsep ini dan lebih mudah untuk mendigest informasi yang mau gue kasihin di video ini gitu ya. Oke, so jadi itu agak cukup spesial video ini, gue bagi dalam beberapa chapter. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke chapter pertama, yaitu the concept of digital minimalism. Oke, nah kita start dulu. Seperti biasa, gue akan selalu start dulu dari konsep dan juga definisi. Apa itu digital minimalism? Oke, ini ada penjelasannya. Digital minimalism is a lifestyle philosophy and approach to technology use that emphasize intentional and mindful use of digital tools and platform to enhance well-being and productivity. Oke. Nah, sebenarnya bahasa sederhananya, ribet deh kata-katanya. Bahasa sederhananya, digital minimalism adalah suatu konsep, cara hidup, lifestyle, atau filosofi di mana supaya kita bisa bijak saat menggunakan teknologi. That's it. Itu aja intinya digital minimalism gitu. Jadi tidak overuse, tidak kebanyakan pakai, dan tidak terlalu sedikit pakai. Jadi in between, di tengah-tengah, itu yang dimaksud dengan digital minimalism. Nah, digital minimalism punya beberapa key principle ya. Filosofi ini punya beberapa key principle. Yang pertama adalah intentional, artinya adalah kita secara sengaja bener-bener pengen pakai teknologi tersebut, tapi bukan jadi monyet ya. Kita bukan jadi diatur sama teknologi atau gadget, sosial media segala macam, enggak. Tapi kita benar-benar pakai itu memang ada tujuannya, ada secara sengaja. Misalnya kayak contohnya kita pakai email untuk ngirim email ke bos atau apa, itu benar-benar sengaja, bukan karena kayak kayak gue main teknologi ini karena dikontrol sama gadget atau sosial media, enggak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah focus on quality and over quantity. Jadi si digital minimalis ini atau konsep filosofi digital minimalism ini biasanya lebih berfokus pada quality over quantity. Jadi misalnya kalau kita punya sosial media gitu, sosial media kan ada banyak, ada Twitter, Instagram, Facebook, apalagi TikTok segala macam gitu. Nah, biasanya si digital minimalis ini biasanya tuh mereka lebih berfokus ke platform-platform yang memberikan added value lebih banyak ke mereka. Jadi mungkin satu doang atau dua, mungkin Instagram atau mungkin juga LinkedIn malah yang kayak gitu-gitu. Jadi mereka yang lain-lain malah nggak kepake kayak gitu. Itu sih ya, biasanya digital minimalis itu melakukan itu gitu ya. Yang kedua, yang ketiga adalah mindful consumption. Jadi si digital minimalis itu benar-benar sangat berhati-hati saat mengkonsumsi platform digitalnya mereka atau teknologi atau gadget apapun itu. Dia sangat berhati-hati gitu, karena ya bilang tadi kan, karena dia kan orangnya tuh benar-benar selektif ya. Jadi yang poin kedua tadi adalah mereka berfokus pada quality and over quantity. Jadi mereka benar-benar fokus kepada teknologi yang memberikan value lebih kepada mereka. Jadi kalau misalnya ada teknologi yang nggak kepake gitu, ya biasanya mereka lebih
dipakainya tuh sedikit aja gitu terus segala macam. Jadi benar-benar mindful soal benar-benar sadar gitu saat menggunakan teknologi gitu. Itu yang poin ketiga. Poin keempat adalah digital detox. Biasanya tuh si digital minimalis ini biasanya melakukan digital detox, artinya biasanya keluar dari teknologi, nggak pakai handphone, nggak pakai iPad, nggak pakai laptop, semua nggak ada, bener-bener misalnya holiday kayak gitu. Itu biasanya dilakukan sama mereka. Tujuannya apa? Karena kadang tuh kita kan hidup sekarang tuh hidup di dua dunia gitu kan, ada di dunia digital dan ada di dunia nyata lah sobat. Nah, terkadang kita lebih berfokus kepada dunia digital kita, teman-teman kita yang jauh-jauh kita ajak ngobrol, padahal temen yang atau tetangga-tetangga kita tuh kita nggak pernah ajak ngobrol gitu ya. Jadi digital minimalis juga kadang-kadang melakukan itu. Jadi mereka benar-benar offline untuk bisa melakukan digital detox gitu, sehingga otaknya mereka lebih normal aja, nggak terlalu banyak berfokus pada digital life-nya mereka kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan digital detox. Yang kelima adalah balancing digital and analog activity, sama gue bilang tadi kan, mereka lebih, selain mereka berfokus pada digital dunia digitalnya juga, mereka berfokus juga sama dunia analognya. Mereka lebih sering ngobrol sama tetangga, lebih sering keluar hangout, misalnya having holiday tanpa benar-benar nggak disconnect gitu, nggak ada keterhubungan device dan segala macam kayak begitu sih. Itu yang biasa beberapa key komponen dari filosofi digital minimalis. Oke. Nah, ini penjelasan lanjutannya lagi. Digital minimalism is not about rejecting technology altogether, but rather about adopting more mindful and intentional approach to its use. By embracing digital minimalism, individuals aim to reclaim control over their digital life, reduce distractions, and foster deeper connection with themselves and others. Jadi sebenarnya digital minimalism adalah, again, balik lagi, suatu filosofi di mana supaya kita bisa benar-benar bijak menggunakan teknologi. Jadi nggak jadi monyet bro. Jadi kita nggak benar-benar dikontrol sama gadget gitu, enggak. Jadi kita benar-benar yang mengontrol gadget gitu. Digital minimalis itu bukan orang yang rejecting atau menolak penggunaan teknologi secara utuh, enggak. Mereka tetap mengadopsi teknologi, tapi mereka mencari titik tengah, di mana titik optimal, di mana tuh mereka bisa menggunakan teknologi ini secara sangat produktif, sehingga nggak dijadiin monyet gitu sama gadget dan sosial medianya itu tadi. Itu yang dimaksud dengan digital minimalis. Nah, terus sebenarnya beberapa key concern-nya adalah kenapa kemudian dari sisi gue pribadi ya juga gue ngelihat ada 4 key concern yang menurut gue sangat penting, dan kenapa digital minimalism ini tuh harus kita apply dalam kehidupan kita sehari-hari. 4 poin itu adalah, yang pertama adalah penggunaan gadget. Sekarang kita udah nggak pakai gadget cuma satu doang. Jadi kita ada handphone, ada laptop, ada iPad mungkin, ada gaming console, terserah lah, bodo amat. Itu udah banyak ya. Itu yang pertama, gadget. Yang kedua adalah sosial media. Itu sosial media kan udah banyak banget, gratis, kapan aja mau diakses bisa, semuanya ada gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah game juga. Buat ini game gampang banget diakses di mana aja. Anak kecil pun sekarang main game gitu kan, main game online segala macam. Nah, ini online commerce biasanya emak aduh ya. Jadi online commerce ini biasanya juga sedikit agak concerning buat gua, karena banyak di luar sana yang kemudian keranjingan sama atau ketergantungan, adiksi sama online commerce ini. Nanti gue akan ceritain 4 komponen ini gitu ya. Oke, kita mulai start dulu dari yang pertama, itu masalah gadget. Kenapa gue bilang digital minimalism itu harus diadopsi? Karena yang gue bilang tadi, gadget itu udah nggak satu doang kan. Kita udah nggak cuma handphone doang yang kita handle. Ada iPad, ada Mac, juga atau laptop, ada juga mungkin TV. Sekarang TV udah smart TV, nonton Netflix di situ kan, segala macam. Jadi gadget itu udah banyak banget sekarang kan. Nah, gadgets can have a both positive and negative impact, itu udah pasti ya. Mungkin positive effect-nya adalah yang pertama, enhance productivity, udah pasti kan. Jadi kalau kita mau melakukan pekerjaan sekarang semua udah bentuknya digital. Membuat laporan keuangan udah nggak kayak dulu lagi kan, bikin laporan keuangan bikin raca gitu pakai kertas apa ada itu kan. No, sekarang semua udah pakai bentuk digital, pakai Excel terus dihitung segala macam, udah rapi gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin convenience and efficiency. Misalnya nih, lapar malam-malam, kayaknya enak nih makan nasi goreng, pesen Gojek misalnya, atau ya kayak gitu-gitulah ya, pesen Gojek, pesen Grab, terserah lah gitu. Jadi convenience and efficiency itu benar-benar kalau menggunakan gadget itu jadi lebih enak gitu. Itu 2 positif efeknya. Tapi kita juga selain dari positif efek, kita harus ngelihat juga negatif efeknya. Yang pertama adalah distractions and overstimulations.
Nah ini juga harus benar-benar yang sangat concerning, oke? Yang pertama adalah gadget are designed to capture attention and keep users engaged. Ini ya, distraction of stimulation. Pertanyaannya adalah, pernah nggak kita bertanya, kenapa setiap gadget yang dibuat itu sangat colorful? Gitu ya. Jadi misalnya laptop sangat berwarna segala macam nih, Mac misalnya, iPad juga sangat berwarna, iPhone, terus juga Android segala macam. Pokoknya semua device tuh pasti berwarna dan bener-bener ya kayak gimana ya, kayak gampang diiniin gitu, gampang dioperasikan. Karena gadgets are designed to capture attention and keep users engaged. Karena bener-bener gadgets itu didesain untuk supaya lu pakai terus kayak gitu. Itu desain dari gadgets gitu. Jadi penggunaan gadget itu akan memberikan overstimuli dan juga distractions yang sangat tinggi karena kita dipaksa untuk terus atensi kita terus diambil sama mereka gitu. Itu negative effect yang pertama. Yang kedua adalah dependency and addictions. Excessive reliance on gadget can contribute to dependency and addictions behavior. Jadi adiksi. Kalau misalnya tadi gue bilang kan, kalau udah terus distraksi sama gadget yang mendistraksi kita secara terus menerus, akhirnya kita lama-lama dependen sama dia dan akhirnya kita memunculkan rasa adiksi atau ketergantungan sama gadget ini. Nah itu nggak baik gitu. Itu salah satu gadget effect yang secara pribadi juga gue rasain gitu kan. Gue sebagai orang programmer, apalagi device gue banyak. Jadi kalau misalnya ada notifikasi yang dung mental-mental ada berapa banyak langsung gitu kan. Nah jadi itu sih efek jeleknya dari si gadget ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah social media effect. Nah ini juga yang paling concerning menurut gue. Social media can have significant effect on lifestyle and well-being. Here are some conditions regarding on impact on social media. Yang pertama adalah positive effect. Yang pertama, sosial media bisa membantu kita untuk meningkatkan connections dan community. Jadi kalau misalnya kita nih, teman kita yang jauh yang ada di Jogja misalnya, teman kita yang ada di misalnya di Kalimantan atau mungkin di luar negeri gitu. Nah, kita sekarang bisa berkomunikasi dengan cara mudah dengan menggunakan sosial media atau messenger platform kayak begitu-begitu. Jadi cara melakukan connections dan melakukan fostering creating a community across region, kayak misalnya yang satu bikin komunitas apa gitu, yang satu ada di Bandung, yang satu ada di sini itu tuh gampang gitu dengan menggunakan sosial media ini. Itu positive effect-nya. Yang kedua adalah creativity and self expression. Sama yang gue lakukan sekarang tuh, misalnya gue bikin YouTube gitu, itu gue menyalurkan kreativitas gue dalam bentuk video ini sehingga teman-teman bisa belajar dan gue juga bisa belajar dari dengan gue membuat ini atau memberikan ekspresi gue di internet tuh kayak begini, kayak gitu. Jadi itu positive effect-nya dari sosial media. Tapi kita juga harus lihat negative effect-nya, oke? Nah, jadi ini yang pertama adalah comparison and FOMO. Social media can exacerbate feelings of comparison, inadequacy, and fear of missing out amongst digital minimalists, okay? Constant exposure to curated and often ideal portrayals of others' lives can lead to unrealistic expectation and feeling of dissatisfaction with one's own life. Udah susah banget jelasinnya. Intinya adalah FOMO, fear of missing out. Misalnya contohnya gini ya. Ini misalnya ada mas-mas ini kan, Nora ini kan, baru punya mobil Ferrari. Terus lu ngelihat, gue pakai motor Supra warna merah, jelek, bannya udah botak gitu misalnya. Kayak gitu misalnya ya. Terus gue ngebandingin, kayaknya gue hidupnya kayaknya madesu banget ya dibandingin dia tuh. Dia baru beli Ferrari baru, jam tangannya Rolex, bodo amat gitu kan. Padahal sebenarnya isinya utangan semua misalnya. Gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi kita kayak ngerasa fear of missing out, FOMO, dan membandingkan. Padahal sebenarnya belum tentu hidupnya dia lebih enak dari kita gitu kan. Mungkin aja dia juga ada masalah di mananya, kita nggak pernah tahu. Tapi karena overly excessive content yang benar-benar di-tone down untuk kita, jadi kita ngebandingin. Terus juga contoh lain misalnya ada mbak-mbak lucu ini kan, yang ini terus ada wanita yang mungkin overweight gitu, terus dia bilang, kayaknya badan gue susah ya, nggak bagus ya badan gue ya kayak gini. Gue ngeliat dia badannya bagus kayak begini, gue pengen deh punya badan kayak begini kayak begitu. Akhirnya punya kepercayaan diri yang lemah karena ngebandingin dirinya sendiri gitu. Padahal sebenarnya belum tentu nih kayak begini. Apakah mereka punya badan kayak begini bener-bener mereka olahraga atau mungkin operasi atau mungkin apa kayak nggak tahu juga kan kita kan. Jadi
jangan pernah juga karena sosial media ini akhirnya kita jadi terus mengkomparasi diri kita. Ini bermasalah banget menurut gua, dan ini sering terjadi. Mungkin ada juga banyak kasus di luar sana, di luar negeri yang bahkan sampai orangnya tuh bunuh diri gitu kan, yang wah parah banget ya. Jadi benar-benar negatif efek dari sosial media tuh itu yang pertama. Yang kedua adalah impact on mental health. Heavy use of social media has been associated with various mental health issue including anxiety, depression, and low self esteem. Yang gue bilang tadi kan, kalau misalnya lu terlalu membandingkan diri karena algoritmanya nge-tone down tuh buat lu, jadi lu senang yang apa dimunculin apa. Nah jadi lu akan punya rasa kecemasan yang tinggi gitu. Oh kayaknya kok gue nggak kayak gitu ya, kok gue hidup gue begini ya, kok gue hidup begitu. Akhirnya itu berdasarkan riset ya. Jadi akhirnya kita punya low self esteem atau punya rasa kepercayaan diri yang rendah. Padahal sebenarnya kita tuh mampu, padahal kita sebenarnya udah lebih dibandingin yang lain gitu. Jadi itu juga yang kemudian gue rasain sama sosial media gitu. Kayaknya gue nggak pernah ngerasa puas terhadap apa yang sudah gue hasilkan atau apa yang gue sudah capai kayak gitu, karena terus dibombardir sama konten-konten yang ditone down sama diri gue gitu. Misalnya gue kurus kayak, atau I'm skinny gitu segala macam kayak gitu. Ada orang lebih pintar lagi segala macam, ada orang yang lebih terus gitu. Terus kita mengkomparasi kayak gitu sih. Itu negatif efeknya dari sosial media. Oke? Jadi itu yang kedua concern gue. Yang ketiga juga concern dari digital minimalis dan gue juga, yang ketiga adalah gaming effect. Okay? The effect of gaming can vary depending on how games are incorporated into lifestyle and amongst the time spent on gaming activity. Reason of review the potential effect. Pertama kita bahas dulu positive effect itu pasti. Yang pertama adalah stress relief and relaxation. Jadi lu main game, stress lu hilang. Oh capek nih gue stress. Yaudah main game, that's it, hilang gitu kan. Yang kedua adalah cognitive benefit. Certain types of games such as puzzle game, strategy game, and educational game can offer cognitive benefit for digital minimalist gitu. Jadi kalau misalnya lu bermain game, lu juga akan punya cognitive benefits yang lebih dibandingin sama orang lain gitu ya. Misalnya kalau main catur gitu, otak lu akan berusaha untuk berpikir kayak gimana caranya supaya gue bisa ini kan itu. Jadi intinya punya cognitive benefits yang lebih tinggi dibanding sama orang lain kayak gitu ya. Terus juga main FPS gitu yang cepet-cepetan gitu kan, mungkin kecepatan kognitifnya juga jadi lebih meningkat gitu. Tapi kita juga harus berpikir saat kita bermain game ada juga negatif efeknya. Jadi yang pertama adalah time consumption. Ada orang yang mampu untuk mengontrol dia, kayak gue main game cuma sejam. Ada, tapi ada juga orang yang eksesif main game secara terus-menerusan dan juga addicted sama gamenya. That's the problem gitu kan. Jadi ini ada tulisannya, gaming can be highly addictive leading to excessive time consumption and neglect of the responsibility and activity for digital minimalist gitu. Jadi game itu memang didesain di kepala kita untuk terus addiktif gitu. Jadi dia menghajar dopamin di dalam kepala kita dengan cara ngebikin level, ngebikin experience. Oh nih lu baru level 1, baru level 2, experience-nya baru segini, dikit lagi kayaknya lu bisa kayak gitu. Itu ada namanya vanity metrics gitu ya. Ada tadi gue bilang ada game experience, ada level, ada skin. Misalnya nih di game ini gue skinnya lambangnya tengkorak atau apa kayak gitu, keren. Nah kayak gitu-gitu itu namanya vanity metrics, dimana kita tuh terus untuk bisa nge-crafting itu. Kayaknya gue harus lebih bagus lagi mainnya, gue harus ngeluarin effort lebih tinggi lagi kayak gitu. Itu ya. Jadi memang game itu didesain untuk to be highly addictive. Jadi kita benar-benar harus mindful soal masalah time yang kita spending saat kita bermain game gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah escapism and avoidance. Excessive gaming can become a form of escapism for digital minimalists, allowing them to avoid facing real life and challenging problem. Nah biasanya karena kita kebanyakan main game, umumnya kita lebih seneng solving issues di game dibandingin solving issues di dunia nyata. Contohnya misalnya, gimana caranya gue bisa bekerja secara lebih efisien dan ini misalnya, atau mungkin gimana caranya gue bisa mendidik anak gue supaya anak gue bisa lebih pintar. Gimana caranya supaya gue bisa misalnya kalau spouse gitu, supaya punya relationship yang healthy sama pasangan gue. Kayak gitu-gitu. Itu gak pernah kepikiran kalau buat gamer. Biasanya mereka lebih berpikir gimana caranya gue bisa ningkatin karakter gue lagi di game sehingga gue bisa lebih bagus mainnya kayak gitu-gitu. Nah, salah satu penyakitnya adalah dari negative effect dari gaming ini adalah yaitu tadi escapism and avoidance gitu. Jadi karena terlalu banyak main game, jadi kita
lebih escape soal masalah problem-problem yang ada di dunia luar, lebih berfokus ke masalah-masalah yang ada di dalam game. Nah, terus juga problem dari game sendiri juga yang sekarang adalah microtransactions ya. Di Indonesia itu gaming industry itu sudah mencapai sampai 1,59 billion dollar. Itu gede banget duitnya kan. Karena ada microtransactions kayak gini. Dan gamenya yang pertama dibikin addictive, yang kedua adalah ada microtransaction. Itu mereka game developer tuh making money banget gitu. Apalagi didukung sama influencer segala macam gitu. Jadi benar-benar didukung. Cuman gue masih sedikit agak kontradiksi ya sama mungkin tekanan game kayak gini juga kadang-kadang anak-anak kecil tuh kayak dikasih game-gamenya yang yang apa kayak PUBG, Mobile Legend, Call of Duty yang tembak-tembakan, GTA, Grand Theft Auto yang ada banyak seksnya di sana, ngebunuh-bunuhin orang. Nah itu juga nge-leads tuh anak-anak kecil kemudian jadi nggak punya empathy. Terus juga mereka jadi leads tuh ada beberapa risetnya yang menunjukkan bahwa anak kecil yang seneng main game-game kayak begitu biasanya lebih tend to menuju arah psikopatik gitu. Jadi anak-anak kecil kayak gini biasanya lebih ke arah psikopatik dan juga mereka lebih seneng ngebully gitu karena apa yang ditunjukkan di game mereka lakukan di dunia nyata kayak gitu. Jadi concerning sih menurut gua gaming ini kalau misalnya dimainkan sama anak-anak juga gitu. Terus juga kalau ngomongin soal masalah anak-anak di gaming itu ada kasusnya di Indonesia itu kecanduan game online bocah SMP bakar rumah tetangga karena tak dapat uang untuk top up ya kan. See, that's the problem. Jadi digital minimalism ini bisa diaplikasikan juga nggak cuma buat orang dewasa doang, bisa juga buat anak-anak gitu. Supaya anak-anak kok zaman sekarang nggak kayak gini bro. Pemerintah diam aja ya udahlah biarin pemerintah. I just don't care. Tapi kalau misalnya buat anak gue pengen anak gue tuh bisa gue kontrol gitu. Jadi nggak ketagihan sama gaming tuh caranya nanti gue akan ceritain ya. Caranya gimana supaya bisa kontrol penggunaan usage of digital usage buat anak-anak gitu. Nanti gue ceritain. Nah terus itu ya jadi gaming effect. Concern ketiga gue ada juga gaming effect. Yang keempat adalah online commerce effect. Oke. Aduh, ini ngomongin online commerce effect nih biasanya emak-emak udah teriak-teriak nih. Jadi Oke, di sini juga sama sebenarnya ada positive effect dan negative effect. Yang pertama adalah convenience and accessibility. Karena ada platform-platform online commerce ini sekarang, jadi kita bisa berbelanja secara online lebih enak. Jadi middleman tengah kehapus, jadi kita belanja sudah bisa lebih enak dan bisa lebih irit karena dari kita langsung bisa directly ke suppliers gitu. Jadi bisa lebih enak gitu belanja, convenience accessibility jadi lebih enak, bisa irit banyak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wider selections dan penggunaan online shopping ini jadi kita punya banyak gitu opsi-opsinya. Oh kayaknya yang ini jelek, akhirnya nggak mau beli lagi, belinya yang ini aja kayak gitu-gitu. Jadi seleksinya tuh sangat banyak. Itu positive impact-nya dari online commerce. Tapi ada juga negative effect-nya dari online commerce. Yang pertama adalah impulse buying and overspending. Terkadang orang-orang itu cuma ngelihat gambarnya doang, oh iseng nih, ya udah deh buka Shopee. Paling sering tuh ibu-ibu. Oh iseng nih, oh ya udah buka TikTok. Iklan Shopee. Iseng nih, oh buka Tokopedia bla bla bla. Ya, oh ya udah deh beli aja gitu. Jadi itu dimaksud dengan impulsing buying and overspending. Tanpa berpikir bahwa barang yang mereka lihat itu benar-benar dibutuhkan apa enggak, mereka beli. That's the problem itu ya. Jadi online commerce itu biasanya kayak gitu. Jadi impulse buying and overspending. Lalu kemudian ada reduce local support juga ya pasti. Kalau misalnya kita sering belanja di online kayak gini, ya local support kita UMKM yang menyediakan jasa yang sama nanti akan terlibas. Dan ngerinya lagi di Indonesia ya, mereka untuk meningkatkan, gue nggak demen caranya sih sebenarnya. Mereka mungkin memberikan manfaat yang cukup luas, tapi caranya adalah mereka sekarang online commerce ini menggunakan yang namanya pay later ya. Jadi buy now pay later. Beli sekarang bayarnya di akhirat gitu kan. Karena ada interest rate-nya tuh biasanya kan ada interestnya, jadi lu riba ya bayar ntar di akhirat. Pakai itu pay later kan. Nah, jadi itu yang jadi masalah gitu kemudian menurut gua ya. Jadi mereka nge-boost transactions-nya mereka atau nge-boost sales-nya mereka dengan menggunakan pay later.
Padahal problemnya orang Indonesia financial literacy-nya itu sangat rendah sekali. Jadi gimana cara mereka memanage keuangannya masih berantakan. Lo kasih pay letter, ya transaksi lo tembus, tapi babak belur hidupnya mereka. Interest rate-nya tinggi, jebret, akhirnya mereka jadi hidupnya makin sengsara gitu karena udah nggak bisa ngontrol finance-nya mereka segala macam. Lo kasih pay letter, cakep. Dan sepertinya government masih diam saja. Jadi ya sudah, gue nggak mau berbicara banyak, tapi intinya adalah menurut gue dengan menggunakan konsep digital minimalism ini, at least sedikitnya kita bisa menahan diri kita untuk bisa addicted sama yang namanya online commerce. Ini juga ada kasusnya di sini kita lihat viral wanita curhat dapat tagihan pay letter capai 17 juta. Ini fakta sebenarnya. Meskipun ini mungkin nggak bukan kalau dari gue baca beritanya sih ini bukan kasus aslinya, tapi sebenarnya banyak juga loh yang kasus kayak gini yang gue bilang tadi kan, Indonesia tuh financial literacy-nya tuh masih parah banget. Lu kasih pay letter cakep, jadi mereka ya udah ngutang terus, padahal mereka nggak bisa ngatur keuangannya mereka, ditodong lagi sama sosial media orang-orang influencer tadi supaya orang pada sering beli, ya udah selesai gitu. Jadi boosting salesnya mereka, boosting transactionsnya mereka, tapi ya kehidupan masyarakat yang di bawah juga makin sengsara gitu. Makanya gue bilang filosofi digital minimalism ini kemudian jadi penting banget yang harus kita pelajarin dan kita terapkan dalam kehidupan. Lalu kemudian yang gak kalah penting juga selain 4 concern ini juga gue pengen ngajarin soal yang namanya attention economy, okay? The attention economy is a concept that describes the modern digital landscape where attention has become scarce and valuable resources. Okay, gue akan ceritain nanti. Gue lanjutin dulu. In the attention economy, business and individuals compete for the limited attention of consumer and users amidst a constant influx of information, content, and stimuli. Key characteristics attention economy include information overload. Jadi sekarang di internet itu informasi udah gak jelas, banyaknya luar biasa. Itu yang pertama. Attention as a currency. Jadi semakin kita melototin atensi kita semakin tertuju pada sesuatu, itu akan menjadi sebuah currency. Yang ketiga, algorithmic attention manipulation. Jadi dalam suatu daerah, dalam suatu tempat, dalam suatu etnis, dalam suatu kategori itu bisa dikontrol based on algoritma. Caranya gimana gue gak mau terlalu dalam di situ karena itu akan mengerikan kalau diceritain. Intinya adalah sekarang sudah zamannya yang namanya attention economy. Oke, yang perlu kita sadari adalah dari 4 concern tadi dan digital minimalism yang gue bahas adalah ini kuncinya. Your time equals to their money. Oke, waktu kita sama dengan uangnya si yang pemilik platform. Sebenarnya kalau misalnya lu nonton YouTube, berarti uangnya si pemilik YouTube itu. Misalnya contoh kalau lu main sosial media, Instagram, nanti biasanya tuh mereka attention-nya dari sosial media, dia jualan ads atau apa. Kadang-kadang juga mereka pindah ke online commerce untuk jualan, ya. Jadi semakin lu sering nontonin atensi lu di sosial media, semakin orang tuh bisa untung di situ. Oke. Yang kedua, games. Microtransactions seperti gue bilang tadi. Semakin lu banyak main game, semakin untung mereka. Kenapa? Karena ya microtransactions, transaksi di dalam game itu tuh ya nggak dapat apa-apa lu sebenarnya. Cuman ya dari situ microtransaction terus terjadi kayak gitu. Jadi intinya adalah dari attention economy di sini adalah your time equals to their money. Dan biasanya ini yang paling sering terjadi. Sosial media, game, online commerce, gadgets punya yang namanya clever hooks. Hooks capit. Nih capit gimana ya? Capit gini. Capit kalau kita mancing kan ada capitnya tuh gitu kan. Nah, clever hooks-nya kayak gini. Jadi misalnya, oh kenapa sih kita main YouTube atau buka TikTok? Oh karena gue seneng nontonin video animal atau hewan-hewan lucu kayak anjing misalnya atau kucing, scroll TikTok nggak jelas gitu kan, karena gue seneng nih nonton kayak ginian. Tiba-tiba pas scroll ada nih iklan Shopee gitu, iklan Shopee joget-joget bla bla bla, terus abis itu ada iklan rice cooker, akhirnya kita beli rice cooker segala macam kayak gitu. Itu yang dilakukan sama sosial media, clever hooks. Jadi yang pertama adalah funny animal video, yang kedua adalah misalnya mungkin kalau kita suka komedi, suka entertainment gitu, kadang-kadang juga ada video-video kayak begini gitu kan. Terus juga mungkin nih apa sih, Eca ngomong nggak suka sama alam, apa sih ini kan gosip misalnya nih.
apalagi nih gue nggak tahu apa gosip gitu kan. Terus itu mungkin hobi misalnya kayak motor atau mungkin laptop, gadgets kayak begitu kayak gitulah ya. Jadi banyak biasanya mereka menggunakan clever hook supaya kita terus engage attention-nya kita ke platform tersebut. Nah ini berbahaya dan kita harus pahamin ini kayak gitu ya. Jangan sampai attention kita disedot sama platform, tapi kita harus benar-benar fokus sama apa yang benar-benar jadi value-nya kita. Makanya gue bilang kenapa digital minimalism konsep ini tuh menjadi penting, karena ada 4 concern tadi gitu kan. Kalau kita bisa mengontrol penggunaan teknologi kita akan bisa jadi lebih maju dan bisa jadi lebih produktif gitu. Itu yang dimaksud dengan konsep digital minimalism. Lalu kita lanjut ke chapter 2. Declutter your internet usage. Karena kebanyakan semua sosial media, gadgets, terus juga apalagi tadi gaming, terus juga online commerce itu kan semuanya diakses melalui internet. So basically we can gate-nya adalah internet. Jadi kita bisa kontrol semua platform-platform ini dengan cara kita mengontrol internet, penggunaan internet kita. Yang pertama tipsnya adalah supaya kita bisa untuk menghilangkan ketergantungan kita terhadap website-website yang tidak berguna sama sekali menurut gua ya. Seperti instagram.com, tiktok.com, facebook.com, atau twitter.com. So basically itu adalah distraktor paling tinggi. Caranya adalah dengan menggunakan extension yang bernama minimalist browsing. Yang bernama distract me not. Ini fungsinya adalah untuk melakukan minimalist browsing. Oke, gua kasih contoh. Minimalist browsing di sini. Nah, ini dari namanya distract me not. Nah, nanti ini linknya akan gue kasih di deskripsi di bawah. Nah, cuman intinya adalah distract me not ini ngebantu kita untuk bisa nge-blacklist website-website mana aja yang kemudian nggak berguna. Misalnya contohnya di sini ya, ini ada blocking, terus ada blacklist, Nah ini kita bisa ngeblok Instagram, bisa ngeblok TikTok, Facebook, dan Twitter.com. Jadi kalau misalnya gue akses ini Facebook misalnya, Facebook.com. Nah dia akan munculin kayak gini, where are you going mate? Gitu kan. Jadi lu mau kemana? Gak bisa lu akses ginian Facebook gitu. Atau lu mau pindahin, kalau lu buka Facebook.com, lu bisa pindahin kemana. Ini yang paling sangat manjur buat gue sih, buat kehidupan pribadi gue. Minimalist browsing, distract me not. Ini paling manjur. Jadi gue biasanya tuh kadang-kadang dulu waktu pas kerja, kadang-kadang gue stres gitu, gue capek, gue bisa buka Facebook dulu, atau gue buka Instagram dulu. Nah dengan menggunakan minimalist browsing ini, distract me not, kita bisa install di Chrome-nya kita, di komputer kita. Terus jadi akhirnya kita tidak terdistraksi lagi sama sosial media tadi. Nah gitu. Nah ini juga open source. Jadi kalau misalnya buat para developer yang pengen bantu untuk nge-develop ini, bisa lah. Itu ada nanti link, gue taruh link deskripsi bawah di ininya, link GitHub-nya gitu. Lalu kemudian ini yang pertama adalah distract me not, ya. Hilangkan. Jadi bener-bener nge-browse website yang bener-bener kita gunakan aja, yang nggak kepake sosial media tadi. Udahlah, blok aja semuanya gitu. Jadi itu ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah minimalist browsing, stay focus. Ini sama, sebenarnya mirip sama kayak distract me not, cuman mungkin buat teman-teman yang lebih suka UI-nya lebih bagus sedikit bisa pakai stay focus di ini. Karena mungkin dia ada fitur-fitur lebih banyak gitu. Cuman gue nggak demennya adalah dia cuman ada di Chrome sama di Edge aja, nggak ada di Firefox gitu. Tujuannya adalah menggunakan minimalist browsing ini yang tadi ngeblok website yang mana aja dan website yang whitelist yang mana aja. Atau mungkin kita mau diputar balik. Jadi waktu saat kita kerja kita boleh hanya ngebuka website apaan aja, bisa juga pakai extension ini. Jadi tadi ada distract me not sama stay focus di. Lalu selanjutnya ada yang stay focus di ini yang gue nggak pakai ya. Gue biasanya pakai ini karena gue kan pakai multiple browser ya. Ada Chrome, ada Firefox segala macam. Jadi gue biasanya pakai ini. Yang ini enggak. Lalu yang ini juga ada minimalist surfing. Jadi terkadang kita tuh mencari informasi di internet tanpa tahu apa yang informasi yang mau kita cari gitu kan. Jadi itu namanya surfing. Kalau browsing mencari sesuatu yang kita tahu, surfing sesuatu yang kita nggak tahu, yaudah kita browsing surfing aja di internet, ngeliat apaan gitu. Nah kemudian kita bisa saat kita melakukan surfing di internet, kita bisa menggunakan tools ini namanya Web Time Tracker. Nah tujuannya adalah Web Time Tracker ini berfungsi untuk mengukur apa aja yang kita akses di dunia online. Oke. Jadi misalnya website apa aja sih yang kita buka, kita bisa
install ini extensionnya, lalu kita klik di sini ada web time tracker dan kita bisa lihat apa aja nih yang kita buka di sini gitu. Jadi kayak gitu sih. Dan di sini juga bisa ngelihat secara mendetail pie chartnya tuh kayak apa. Nah, dengan menggunakan ini, jadi kemudian kita bisa lebih aware. Oh iya ya, dengan kayak gini gue terlalu banyak misalnya buka Google terus apa bla 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 kayak gitu-gitu yang gak berguna. Jadi oh ya udah, kayaknya website ini gue butuh blok. Ya udah pakai distract me not untuk ngeblok kayak gitu. Jadi pakai ini untuk melakukan analisanya. Jadi surfing kita bisa analisa lalu kemudian kirim ke distract me not untuk ngeblok. Nah, terus lanjut lagi minimalis YouTube. Ini ada satu extension yang gue suka banget, bener-bener gila ini. Wah, keren banget sumpah. Jadi nama extensionnya adalah Unhook. Ya, remove YouTube recommended and shorts, oke? Nah, jadi fungsinya extension ini ada beberapa. Yang pertama adalah remove distractions on YouTube, hide recommendation, hide YouTube short. Gua akan kasih lihat. Nih, kalau gue buka YouTube sekarang, lu bisa lihat YouTube gua kosong, nggak ada isinya. Keren. Nah, jadi di sini kalau misalnya lihatnya, kalau ini namanya Unhook ya. Kalau gue matiin, cepret, dia akan munculin semua. Nih. Ini home feeds gue adalah distraktor gue paling utama. Karena semua konten yang ada di sini benar-benar di-tone down oleh YouTube untuk ngebikin gue terus nonton video di YouTube. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue lagi capek atau apaan, terus gue buka youtube.com, terus tiba-tiba gue random aja nonton video kayak gitu, ya kan? Nah, itu kalau misalnya lagi weekend, gue masih tetap melakukan itu by the way. Kalau udah lagi weekend nggak ada masalah, ya kan? Mungkin gue memang butuh source of entertainment saat-saat untuk ngelihat materi-materi baru atau resources baru yang gue butuhkan untuk gue belajar. Tapi kalau misalnya lagi pada saat gue bekerja, masalah ini gue buka youtube.com, ini algoritmanya tone down buat gue. Wadaw, repot. Jadi akhirnya gue nonton video terus saat bekerja. Akhirnya gue jadi nggak produktif. Nah, dengan menggunakan Unhook ini, ya lihat ya, ini semua ada, jebret, kita klik, yeay, ya kan, hilang semua, yes, distraksi gue hilang gitu. Nah, dengan cara kayak begini gue bisa lebih berfokus untuk mencari materi-materi yang gue butuhkan. Misalnya saat gue bekerja, ya gue sebagai seorang programmer, gue kan pasti butuh informasi-informasi tutorial atau apa nonton di YouTube gitu. Nah, gue nggak mau terdistract. Caranya gue pakai Unhook, terus habis itu yaudah di sini gue cari misalnya Svelte. Tutorial Svelte atau tutorial digital minimalism misalnya kayak gitu. Nah, nanti dia akan kasih list of detail minimalism. Dan yang paling gue seneng lagi adalah dari sini ketika gue masuk subscriptions di sini kan, ini kan ada juga subscription gue ya yang gue subscribe gitu ke channel. Nah, di sini ada juga opsi untuk meng-hide shorts. Menurut gue video short adalah video yang sangat amat tidak berguna. Karena informasi yang diberikan sedikit, terus juga hooknya tinggi. Misalnya balik ke kos setelah lama liburan lebaran. Apaan sih nih? Nggak berguna gitu kan. Nilai off apaan gitu, nggak berguna menurut gua gitu. Terus ntar kadang-kadang ada mbak-mbak joget-joget gitu. Ntar ada apaan lagi. Ntar kadang gue bilang tadi ada Eca muncul di sini, terus ada siapa lagi, Desta, Vincent, apaan dah, nggak berguna gitu kan. Jadi menurut gue mendingan ini shotnya dimatiin dan gue bisa nonton gue bisa melihat sesuatu hal yang benar-benar gue butuhkan aja. Misalnya kayak gini kayak gini nih, misalnya ada Raymond Chin. Tadi daripada nonton yang shotnya, mendingan gue nonton Raymond Chin yang versi panjangnya karena lebih jelas gitu dibandingin sama short kayak gitu. Jadi Unhook ini sangat amat berguna. Gue udah kirim pesan sama orangnya, mudah-mudahan nanti gue bisa bantuin dari sisi development sama dia. Jadi ya tunggulah. Mungkin gue bisa bantu develop extension ini nanti sama tim Unhook gitu. Ini sangat bermanfaat banget buat gue gitu. Jadi itu ya, minimalis YouTube. Nah, ini sangat berguna banget dan benar-benar saving waktu gue sebagai profesional untuk bisa menghilangkan distraksi gue saat gue bekerja gitu ya. Lalu itu minimalis YouTube. Nah, itu beberapa cara untuk mendeclutter internet usage kita. Sekarang gue akan kasih tahu caranya, gimana caranya kita untuk mendeclutter atau bersih-bersih komputer kita gitu ya. Nah, cara yang pertama adalah unsplash. Ini dalam buku ya, bukan gue yang ngomong. Sebenarnya tidak terlalu bermanfaat juga. Tapi ya oke lah, gue ambil dalam buku itu ada suggestions untuk pakai unsplash ini untuk bikin
wallpaper gitu. Jadi di sini ini ada wallpaper di sini yang selalu kita lihat desktop wallpaper kita setiap hari. Tujuannya adalah kalau kita kata bukunya, kalau kita nonton atau melihat wallpaper yang terus-menerus berubah, yang engaging segala macam, akhirnya kita terus juga bisa jadi well-being kita juga jadi lebih terjaga gitu. Apalagi quote-quote segala macam kayak gitu-gitu. Nah, kita bisa menggunakan Unsplash ini untuk pakai untuk mengupdate wallpaper secara otomatis gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau bagaimana cara bersih-bersih komputer kita, yang pertama start dari wallpaper, hapus dulu wallpaper kita yang sebelumnya, bikin secara otomatis. Itu yang pertama ya. Nah, terus habis itu selain Unsplash juga ada Activity Watch. Nah, ini juga yang gua lagi coba juga untuk bantu-bantu teman Activity Watch gitu, open source ini untuk ngelihat penggunaan aplikasi dan browsing historinya. Tadi kan gue udah cerita soal web time tracker ya di sini. Ini udah bisa ngelihat web time tracker. Tapi ini hanya sekedar untuk ngelihat history yang ada di browsing ini doang. Tapi kalau misalnya gue mau ngelihat history aplikasi apa aja yang gue buka, seberapa lama gue buka, seberapa banyak gue bekerja, itu susah kan. Nah, kebetulan ada aplikasinya namanya Activity Watch. Nanti tinggal diinstal aja. Nanti di link deskripsinya gue taruh di bawah. Activity Watch diinstal, lalu tinggal buka localhost /25600. Nanti kita akan bisa ngelihat secara mendetail aplikasi apa aja yang kita buka. Ini kemudian gue juga baru eksplorasi ini. Jadi baru 2 hari. Tapi kalau misalnya makin lama ini kemudian akan bisa jadi ngebantu kita untuk menganalisa gitu. Titik optimal, gimana cara kita mengoptimalkan cara kerja kita gitu. Karena semuanya tuh di track sama si Activity Watch ini. Ini keren banget, gila nih. Keren banget sebab gue sangat-sangat senang sama gini. Udah gitu open source lagi kan. Gue bisa bantuin untuk ngedevelop aplikasinya lagi gitu, untuk bisa bikin lebih keren lagi gitu, dan bisa tone down sama kebutuhan gue misalnya gitu. Jadi ya gitulah. Ini namanya Activity Watch. Gue pakai ini untuk ngelihat misalnya kayak kelihatannya Google Chrome, Microsoft PowerPoint karena gue lagi bikin materi, Firefox Developer Edition, Adobe Obsidian, PyCharm, ya sisanya gitu deh ya. Terus udah, itu Activity Watch yang gue juga cukup senang. Ini cukup banyak ya. Starnya itu ada sekitar 11.000 stars gitu. Jadi cukup populer sebenarnya ini Activity Watch gitu. Jadi itulah caranya untuk mendeclutter komputer kita. Oke. Stepnya ya, tadi kan declutter internet kita, jadi supaya kita tidak terdistraksi pada saat kita melakukan browsing, surfing, kayak gitu-gitu, kita bisa menggunakan tools-tools itu. Terus juga declutter komputer kita kalau misalnya kita mau melihat atau menganalisa aplikasi apa aja nih yang kita pakai. Mungkin kita blok salah satu aplikasi game misalnya, terlalu banyak main game misalnya, itu bisa juga dengan cara kita melihat usage-nya kita di Activity Watch tadi. Nah, itu bisa kayak gitu. Jadi declutter komputer. Nah, sekarang adalah the number one distractor of all the time, phone. Ini adalah salah satu distractor paling parah, ya kan? Distractor paling parah itu handphone kita. Ya, gue akan ceritain beberapa ininya. Yang pertama, di chapter ini gue akan ceritain soal gimana caranya kita bersih handphone kita. Oke, lanjut. Ini lagi. Aduh, keren banget. Waktu pas gue ketemu ini, aplikasi ini tuh sangat-sangat keren. Tapi problemnya adalah aplikasi ini hanya bisa digunakan oleh Android user. Jadi untuk pengguna iPhone, ada lagi mungkin aplikasinya namanya adalah blankspaces.app. Ya, nanti linknya gue akan taruh lagi di deskripsi di bawah. Nah, Blankspaces app ini fungsinya hampir mirip sama Minimalist Launcher. Nah, kayak gue bilang tadi kan, sebelumnya di awal, di chapter pertama, gue diceritain soal kenapa sih gadget itu tuh penuh warna, ya kan? Gadget itu penuh warna supaya kita terus menggunakan gadget tersebut. Nah, sekarang ini kebalikannya. Gimana caranya supaya kita itu tidak menggunakan gadget sebanyak-banyaknya? Pakainya namanya Minimalist Launcher di Android. Kalau kita pakai Android ya, tinggal diinstal nanti diinin. Nah, di Minimalist Launcher ini nggak ada ikonnya. Wow, keren. Jadi nggak ada ikonnya, nggak ada ikon Facebook, nggak ada ikon Instagram, nggak ada ikon apapun, ya. Semuanya pakai kayak begini, phone kayak gini-gitu, blablabla. Jadi kalau kita mau buka Facebook, kita geser dulu, nyari dulu, ketik dulu Facebook, kan PR banget ya.
Mau buka Instagram, nyari dulu Instagram, susah banget gitu. Jadi bener-bener fungsinya minimalis phone ini fungsinya adalah gimana caranya supaya kita handphone kita tuh free of distraction. Dan kerennya lagi, minimalist launcher ini udah tahu aplikasi mana aja yang kira-kira bener-bener mendistract kita. Jadi misal aplikasi game, aplikasi sosial media, YouTube misalnya juga, nah, video-video platform kayak begitu, yang mana yang mendistraksi kita. Kalau kita beli versi premiumnya, kalau kita buka Instagram, nanti akan keluar pop-up, pluk, gitu kan. Hey, lu main Instagram jangan lama-lama nih. Lu mau, ini adalah aplikasi yang sangat distraktif gitu. Lu mau berapa lama? Mau main 1 menit, 5 menit, apa 15 menit? Itu gue pakai di sini. Dan oh my god, itu sangat berguna banget gitu. Jadi gue bener-bener gak pakai Instagram sama sekali. Dan gue gak pernah pakai Facebook sama sekali kayak gitu. Gue bener-bener hilang semuanya. Kayak gitu ya. Dan distraksi gue bener-bener hilang. Dan gue bisa alokasikan atensi gue ke hal-hal yang kemudian bisa jadi lebih produktif. Ini keren banget, lo harus install deh. Pakai versi gratisnya dulu deh. Kalau misalnya emang versi berbayarnya males bayar gitu, mager bayar, pakai versi gratisnya dulu gitu. Oke, pakai minimalist launcher. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua juga declutter aplikasi. Caranya untuk mendeclutter handphonenya kita atau bersih-bersih handphone kita juga harus berpikir menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan. Ya, misal contohnya Facebook, Instagram, YouTube. I mean, come on, there's gotta be a lot of tons of apps that we can actually uninstall. Masih banyak banget gitu aplikasi-aplikasi distraktor lainnya. Game, hapus semuanya gitu. Nah, instead, tapi kan kadang-kadang kita masih butuh aplikasi tersebut. Misalnya kayak YouTube. Di handphone gue nih nggak ada aplikasi YouTube nih, ya nggak ada aplikasi Instagram. Tapi kadang-kadang kita butuh. Misalnya ada temen yang nge-share apaan di Instagram gitu, misalnya invitations, undangan apa gitu kan di Instagram, terus habis itu gue mau nonton materi apa di YouTube gitu, tapi nggak ada aplikasinya. Caranya gimana? Ya udah, pakai aja mobile browser, buka Chrome atau buka Safari di handphone kita. Ya udah, buka youtube.com, buka instagram.com. Dengan cara begitu, itu akan ngebuat kita jadi lebih repot ngebuka YouTube sama ngebuka Instagram dibandingin sama pakai icon tadi, langsung keluar. Nah, penggunaannya akan lebih sedikit gitu. Ini ada penjelasan sih. Hapus aplikasi yang tidak berguna, gunakan web mobile version of your app. Jadi lebih ribet kita kalau mau pakai YouTube tadi, mau buka Instagram tuh jadi lebih ribet. Mesti ngetik dulu nih di Chrome, akhirnya jadi mager gitu ya. Terus juga reduce the number of social media apps juga. Tadi gue bilang tadi kan di awal. Jadi kalau misalnya ini pakainya Instagram aja atau LinkedIn atau apa gitu-gitu supaya kita bisa jadi lebih produktif, atau mungkin Instagram sama Facebook aja buat komunitas dan segala macam, itu bisa juga gitu. Jadi caranya adalah yang kedua ya, declutter your apps. Hapusin aplikasi yang nggak berguna, itu udah pasti di handphone, udah hapus aja deh. Gitu-gitu ya. Tuh. Nah, terus habis itu notifikasi. Ini adalah sesuatu yang sangat amat menyebalkan menurut gua. Jadi sebelumnya tuh gue masih sering nyalain notifikasi gitu untuk beberapa spesifik aplikasi kayak misalnya Gojek, ada Starbucks, ada Shopee, ada Tokopedia, kayak gitu-gitu. Awalnya gue bodo amat lah, cuek aja gitu. Tapi kok lama-lama makin annoying ya menurut gue ya. Kayak ntar dulu gue geser dulu, ini ada ini lagi, gue geser dulu. Sorry. Lama-lama kok makin annoying menurut gue ya. Misalnya kayak Facebook, Instagram, terus gue game dulu, kayak gue pernah main Mobile Legend gitu. Terus kok lama-lama makin annoying, makin bikin kita tuh makin sering buka aplikasinya. Padahal sebenarnya menurut gue nggak pengen buka aplikasinya gitu, aneh gitu. Nah jadi menurut gue terus juga WhatsApp grup yang tidak berguna itu kan banyak banget tuh di dalam WhatsApp. Gue di-invite ke grup apaan lah nggak jelas, gue juga bingung gitu kan. Terus habis itu ya udah akhirnya mau nggak mau akhirnya gue mute, ya kan, gue mute notifikasi untuk semua aplikasi yang tidak berguna. Oke. Nah jadi di sini gue mute semuanya. Ntar dulu. Jadi gue mute banyak banget aplikasi yang misalnya kayak Tokopedia, sekarang Tokopedia tidak ada notifikasinya di handphone gue. Di Shopee juga nggak ada notifikasinya, Gojek nggak ada notifikasi, Starbucks nggak ada, Facebook, Instagram kan aplikasinya udah nggak ada, game nggak ada notifikasinya, WhatsApp hanya untuk beberapa orang penting doang biasanya. Terus kalau misalnya yang lainnya notifikasinya gue matiin, grup-grup itu gue hapus semua notifikasinya. Gmail juga kadang-kadang kalau misalnya ada spam langsung gue blok gitu. Tujuannya apa? Kenapa gue matiin semua notifikasi handphone gue? Itu yang pertama adalah interrupting
addictive nature. Notification interrupt the flow of attentions and disrupt ongoing activities, whether it is work, conversation, or leisure. Jadi sebenarnya kalau lu dapat notifikasi nih di handphone, cetung apaan, itu kita tuh selalu berpikir bahwa sebenarnya notifikasi ini penting, padahal enggak, sama sekali enggak. Gitu. Makanya kalau misalnya di digital sebagai digital minimalis atau di konsep digital minimalism, as much as possible, matiin semua notifikasi yang tidak berguna. Shopee, Tokopedia, oh my god, kalau lu nyalain notifikasi itu, menurut gua itu adalah notifikasi paling bodoh sedunia. Karena kenapa? Kalau lu nyalain, enak banget Shopee sama Tokopedia melakukan marketing secara enak. Ini ada promo ini nih, lu nggak mau beli? Based on behaviornya kita. Akhirnya yang gue bilang tadi, online commerce tadi, jadi excessive buying karena lu notifikasi dinyalain gitu kan. Kalau gue mah gue default ada aplikasi e-commerce, matiin, turn off langsung. Nggak berguna gitu kan. Ada Starbucks nih, download aplikasinya gitu buat dapat poin untuk diskonnya gue pakai, aplikasi gue turn off notifikasinya gitu kan. Karena menurut gue nanti dia akan keluarin pop-up nggak jelas gitu kan. Terus Gojek, kadang kita berpikir, kalau misalnya Gojek notifikasinya gue matiin, nanti pas gue lagi pesen apaan, inian kan. Pas lagi pesen apaan, kita lagi pesen makanan atau apa nih jebret, kan kita pasti ngemelototin dong, abangnya udah sampai mana gitu kan. Nah, ya udah, kalau misalnya kayak gitu berarti di luar dari itu kita bisa matiin notifikasinya kan. Ya udah, kayak gitu. Biar nggak ada notifikasi lagi dari Gojek misalnya cepet gitu kan. Misalnya gue sering beli kopi kalau siang gitu kan. Agung, kamu tidak beli kopi lagi hari ini lagi ada diskon. No, gue bukan monyet yang lu bisa kayak gituin gitu ya, yang bisa lu pers uangnya sesuka hati lu. No, gue nggak akan termakan sama marketing model kayak begitu gitu. Jadi gue matiin itu notifikasi kayak begitu. Nah, itu juga penting. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjaga keuangan kita, nggak ada overbuying dan overspending tadi yang gue jelasin di awal soal masalah e-commerce gitu. Karena nyari uang susah bro zaman sekarang. Terus lu spending segitu gampangnya ke platform-platform ini. No, I'm not gonna do that. Gitu, itu yang pertama untuk bentengin diri kita. Yang kedua adalah attention capture, udah pasti. Tung, bunyi, geter, apalah, nggak jelas terbunyinya beda. Shopee gitu kan. Apa Tokopedia gitu, bullshit gitu, gue malas banget gitu. Attentional capture. Yang ketiga Pavlovian conditioning. Nah, gue napas dulu ya. Over time, repeated exposure to notifications can lead to Pavlovian conditioning, where the brain associates the notification sound or visual cue with the anticipation of reward social interaction. This condition reinforces the habit of checking the phone compulsive in response of notifications. Oke. Jadi gini, karena kita terlalu sering dengerin notifikasi cetung pang Shopee Tokopedia gitu kan, bodo amat gitu kan, akhirnya secara tidak sengaja gak ada notifikasi pun kita sering lagi bengong nih, oh yaudah ngecek handphone ada notifikasi nggak ada, duduk lagi bengong terus ngecek lagi handphone kita kayak gitu-gitu. Itu namanya susah banget namanya, Pavlovian conditioning gitu. Karena kita sudah terbiasa, otak kita dihajar sama notifikasi. Nah, itu jelek juga. Makanya gue bilang kalau misalnya bisa, nih sini ada penjelasannya. Overall phone notification are distracting, sangat mendistraksi because they exploit psychological mechanism related to reward, attention, and social connections, making them difficult to resist and leading to habitual compulsive checking behavior. Minimizing unnecessary notification and adopting strategies to manage notification overload can help mitigate their distracting effect and promote more mindful and focused use of technology. Jadi intinya adalah dengan cara kita mematikan notifikasi setiap aplikasi-aplikasi nggak berguna ini, kita bisa lebih lebih mindful saat kita menggunakan teknologi ini. Jadi kita menggunakan handphone kita saat dan pada waktu yang benar-benar kita butuhkan aja, nggak pada waktu yang bentar ngecek handphone kayak gitu-gitu. Itu namanya Pavlovian conditioning tadi gitu ya. Jadi yang paling utama yang harus gue tekankan adalah matiin semua distraction notifications yang nggak berguna itu, karena itu sangat-sangat jelek banget menurut gue gitu. Jangan sampai kemakan sama ya tadi gue bilang marketing engine-nya mereka kayak gitulah ya. Jadi itu. Terus lanjut lagi adalah kalau
untuk decluttering handphone ada juga aplikasi yang bawaan dari operating system. Misalnya kayak Apple Screen Time. Ini sebenarnya ada banyak ya. Bisa di pause dan baca sendiri. Gue terlalu banyak kalau nggak jelasin semua ini gitu ya. Jadi ada pakai screen time, ada downtime, ada app limits, ada always allowed, content and privacy and restrictions segala macam. App limits sih yang paling utama. Jadi kita bisa ngelimit aplikasi mau berapa lama dalam sehari yang kita iniin kalau di iPhone gitu, pengguna iPhone. Nah, kalau pengguna Android juga sebenarnya sama, cuman mereka kasih namanya beda aja ya biar malu gak sama gitu kan. Namanya Android Digital Wellbeing. Sama aja sebenarnya fungsinya, atau ngelimit aplikasi segala macam, privacy concern supaya kita nggak menggunakan handphone kita terlalu banyak dan segala macamnya. Jadi itu ya beberapa cara supaya kita untuk bisa lebih berfokus, supaya kita bisa menjadi digital minimalis atau mengadopsi digital minimalism konsep ke dalam kehidupan kita melalui penggunaan handphone gitu. Karena yang paling menurut gue yang paling distraktif itu dalam semua teknologi itu adalah handphone. Notifikasi segala macam, aplikasi, icon segala macam. Yikes. Itu sangat-sangat distracting gitu. Jadi gue mager banget itu. Kayak gitu. Jadi itu beberapa tipsnya yang kemudian kita bisa pakai. Lalu kemudian ada Repurpose Digital Activity Chapter 5, ya kan? Jadi kita udah bahas tadi gimana caranya kita untuk bisa lebih efisien saat menggunakan teknologi. Nah, sekarang gua challenge teman-teman, ini nggak ada di buku by the way, yang di buku tadi gua baca, gimana caranya kita merepurpose digital aktivitasnya kita sehingga kita bisa menjadi lebih produktif lagi. Karena kan nanti kalau misalnya kita udah nggak mulai main sosial media, kita udah nggak mulai banyak nonton TikTok, kita udah nggak mulai banyak main YouTube dan segala macam, udah nggak ke-distract sama semua itu, kita punya spending waktu yang lebih banyak. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan itu? Oke? Nah, itu kan gue bahas di chapter 5 ini. Nah, di chapter 5 ini gue pengen challenge teman-teman untuk merepurpose digital activity kita. Dan gue pengen cerita kenapa ini kemudian menjadi penting ya. Nih, briefnya adalah dalam hidup seorang individu itu biasanya punya individual of juggle multiple roles and responsibilities such as being parent, spouse, or professional. As such, engaging activities that are productive and beneficial such as learning, becoming crucial and personal growth, career and family, blah, 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 blah. Repurposing digital activity is important because it allows individuals to maximize the value of their time spent online, align their digital interaction with their broader objectives and responsibilities. Jadi, sebenarnya kita sadar nggak sih, kita tuh hidup di dunia ini punya banyak responsibility atau punya banyak tanggung jawab, dan kita punya multiple roles yang harus kita filling out. Sebagai orang tua kalau udah nikah, sebagai spouse, sebagai seorang pasangan, gimana caranya kita bisa jadi pasangan yang baik gitu dalam saat kita berumah tangga misalnya. Bagaimana caranya kita menjadi seorang profesional yang baik saat kita bekerja misalnya. Oh, gimana caranya bisa jadi lebih efisien? Ada nggak teknologi apa lagi yang bisa kita adopsi? Ada nggak cara-cara baru? Ada nggak hal-hal baru yang kita bisa adopsi sehingga pekerjaan gue bisa jadi lebih efisien? Semua hal itu kan itu harus kita pelajarin kan. Jadi challenge gue adalah ketika kita sudah bisa menggunakan digital minimalism ini, kemudian gue challenge teman-teman untuk daripada pakai sosial media, pakai gadget, nonton TikTok atau atau misalnya online commerce atau gaming, coba shifting the mindset. Ubah dopaminnya kita dari mulai mencari entertainment, ya kan, mencari entertainment, mencari sesuatu hal yang kita senangi atau bikin kita terentertain, bikin otak kita supaya lebih curious atau penasaran, mempertanyakan semua hal. Itu yang selalu gue lakuin sih. Jadi kalau misalnya gue sebagai seorang parent misalnya, atau sebagai seorang spouse pasangan, gimana sih caranya gue bisa jadi pasangan yang baik dalam saat gue berumah tangga nanti misalnya gitu. Gimana sih caranya supaya gue bisa jadi parent yang baik gitu. Mungkin kita kalau misalnya gue jadi seorang bapak, gimana caranya gue jadi bapak yang baik nih buat anak-anak gue nanti gitu. Udah baca bukunya belum? Udah pelajarin belum? Kayak gitu-gitu kan. Terus juga gimana gue secara profesional selalu mempertanyakan itu gitu. Gue kerja hari ini tuh udah efisien belum ya? Selalu kayak gitu. Jadi curious atau bener-bener penasaran. Ini nggak pernah diajarin di sekolah gitu kan. Jadi bener-bener penasaran gimana caranya supaya gue bisa lebih efisien lagi saat gue bekerja gitu, dan saat berpartner dan ngedidik segala macam kayak gitu. Jadi instead of being entertained, coba rubah kepala kita untuk being curious.
bikin dopamin kita ini terstimulus sama curiosity atau penasaran. Oke, gue lanjut lagi slide-nya. Nah, di sini ada misalnya contohnya Being a Parent. Ini adalah buku-buku yang menurut gue sangat-sangat menarik untuk dibaca dan insightful. Banyak banget wawasan-wawasan yang kalau misalnya kita baca, wow, gila banget gitu. Kita bisa jadi seorang orang tua yang lebih baik gitu dengan membaca buku-buku ini gitu kan. Misalnya masalah parenting book, gimana caranya ngatasin anak yang tantrum, banyak banget di sini ya. Terus children book, gimana caranya bikin curiosity buat anak supaya anak tuh bisa jadi lebih curious segala macam. Neuroscience, gimana cara mendidik yang bagus buat anak, gitu-gitu. Pertanyaannya adalah kalau lu main sosial media or you were playing game, apakah kita sudah cukup aktif? Apakah kita sudah menjadi orang tua yang bagus untuk anak-anak kita misalnya? Kalau belum, buang sosial medianya. Ntar dulu, kalau lo emang sayang sama anak lo, kalau emang lo sayang sama calon anak lo nanti, lo harus lebih banyak berfokus sama mereka dibandingin sama kesenangan pribadi lo. Itu yang menjadi parentnya atau menjadi orang tua yang baik gitu. Jadi makanya lo harus gue makanya kenapa gue bawel gitu suruh baca buku segala macam. Gue bawel gitu kalau misalnya teman-teman gue lu baca buku dong kayak gini-gini. Kenapa? Karena banyak banget insight-insight yang bisa didapat dari kita membaca buku. Ini yang pertama. Being a parent itu yang pertama. Beberapa pertanyaan yang kita harus jawab. Lalu selanjutnya adalah being a spouse atau menjadi seorang pasangan yang baik gitu. Misalnya kita nanti menikah gitu segala macam. Lu udah baca belum buku-buku soal pernikahan? Ntar kalau misalnya lu cekcok, lu benerinnya gimana caranya kalau misalnya lu mengontrol keuangan pernikahan, gimana caranya lu nanti misalnya mengatur perbedaan, gimana caranya lu bisa mengatur sebuah masalah untuk bisa mencapai solusi yang optimal, gimana? Belum baca kan lo? Jadi ini banyak banget yang harus kita pelajarin gitu sebagai spouse, sebagai seorang partner dalam suatu hubungan misalnya rumah tangga atau segala macam. Itu udah baca belum? Itu ya. Yang kedua adalah relationship book, keterhubungan, psychology book yang harus juga dibaca. Ini pasangan gue tuh modelnya kayak apa sih? Ini orangnya nyebelin kayak gimana caranya supaya gue bisa tetap stay gitu. Kalau kita memang benar-benar sayang sama seseorang, kalau memang kita benar-benar suka sama seseorang, apakah kita mau mengorbankan kesenangan pribadi kita untuk orang tersebut? Itu yang kemudian menjadi pertanyaan juga buat gue gitu. Kalau lo emang benar-benar seneng sama orang, spouse, sama partner lo, istri lo, sama anak lo tadi gue bilang, sama ya mungkin ada temen lo yang butuh apa, lo pengen kasih dia suatu advice, ya lu baca bukunya ini. Yang sosial media buang dulu, nggak berguna gitu kan. Atau gaming ntar dulu lah gitu kan. Apaan sih nggak berguna banget gitu menurut gue ya. Ntar dulu lah, fokus dulu ke menjadi parent yang baik, menjadi seorang partner atau spouse yang baik atau pasangan yang baik gitu. Nanti kalau udah Senin sampai Jumat lu belajar gila-gilaan, Sabtunya misalnya lu main sosial media ada nggak apa-apa. Tapi kebanyakan orang Indonesia kan biasanya Senin sampai Jumat dia ini, Sabtu Minggu waktunya mau belajar dia malah jadi main lagi. Biasanya kayak gitu. Makanya coba jawab pertanyaan lagi. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah menjadi pasangan yang baik atau belum? Lalu lanjut lagi misalnya being a professional. Nah ini juga gue bilang lu udah baca belum self improvement book gitu. Kalau misalnya lu lagi kerja gitu kan. Lu udah baca belum self-improvement book gitu? Apakah lu sudah optimal saat lu bekerja? Coding book, apakah lu benar-benar sudah mengeksplorasi semuanya? Gitu kan, pada bukunya banyak banget. Sekarang udah ada AI lagi, ada virtual reality, ada augmented reality. Semua itu harus pelajarin sebagai seorang programmer. UI UX book, ini kan kalau misalnya gue designer dan programmer ya. Mungkin ntar ada lagi misalnya kalau being professional, misalnya buku soal marketing, buku soal sales, wah banyak banget buku yang belum kita belum kita eksplorasi. Makanya gue bisa bikin challenge lagi. Dan belum main sosial media, scroll TikTok nggak jelas itu kan, apa sih yang lo tonton gitu, atau main game apalah yang ya memperkaya orang lain dengan main game itu tadi. Coba mengeksplorasi hal-hal, again, instead of being entertained, start to being curious, ya kan. Berusaha untuk menjadi
penasaran kayak gitu. Itu sih menurut gue. Jadi 3 hal tadi. Menurut gue ini yang biasanya relate banget tuh kita sebagai seorang individu. Lalu lanjut lagi, gue mau kasih fakta mencengangkan. Reading interest in Indonesia. The level of reading interest among the Indonesian population is known to be remarkably low. Bukan remarkably low lagi, low banget. According to the data from the United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, pokoknya intinya UNESCO, di tahun 2016 Indonesia menduduki peringkat 60 dari 61 negara di seluruh dunia in terms of reading interest. Jadi orang Indonesia tuh tingkat kemalasan bacanya udah off chart, sudah sangat mendunia. Jadi dia peringkat kedua terburuk seluruh dunia. Emang kita nggak malu apa jadi negara gitu menurut gua sih ya. Ini ada beberapa berita-beritanya. Teknologi, masyarakat Indonesia malas baca tapi cerewet di medsos. No, netizen bangke ini kan lebih seneng komen dibandingin sama membaca gitu. Anak muda Indonesia malas membaca tapi cerewet di media sosial. Ternyata ini 6 penyebab masyarakat Indonesia malas membaca. Hampir masuk headline banyak di news gitu. Nah, based on this data, only 0.001% of Indonesia dari 1 dari 1.000 orang yang kemudian rajin membaca. God damn it. Itu gila banget kan. Artinya tuh orang Indonesia parah banget dari tingkat kemalasan membacanya gitu. Ya gue gak menyalahkan juga sih. Memang kalau dari sisi dari sisi pendidikan kita tuh memang tidak dihajar untuk membaca. Kita gak pernah ditanyain, lu udah baca buku apa? Gitu waktu pas lagi SD, SMP, SMA, lu baca buku apa? Kita nggak pernah diajak berdiskusi. Apa yang kita selalu diajarin saat kita SD, SMP, SMA sampai kuliah pun, nih ada materi baca. Kalau misalnya kita baca materi lain atau misalnya baca buku lain, bu begini, buku gurunya malas belajar, gurunya nggak mau. Enggak, itu enggak gini. Kita enggak pernah diajak diskusi. Akhirnya kita jadi malas belajar. Akhirnya kita jadi tingkat baca kita tuh akhirnya jadi sangat amat rendah gitu. Mungkin itu beberapa faktor penyebabnya ya. Kenapa orang Indonesia selain dari ini juga salah satu memang faktor lingkungan juga ya. Memang kita orang Indonesia tuh memang mager-mager gitu. Nah, di situ juga ada yang namanya di Indonesia juga sampai ada istilah namanya sedentary lifestyle. Saking malesnya orang Indonesia luar biasa gokil. Tren hidup kaum rebahan. Gila gue bilang. Kalau di luar negeri kita tuh ngebahas buku biasa. Misalnya gue waktu pas lagi kuliah di luar, lu lagi baca buku apa? Oh iya gue lagi baca buku ini, soal ini kayaknya ini menarik, soalnya kayak begini kayak gitu. Terus oh iya gue juga lagi baca begini. Itu hal biasa yang kita obrolin. Nah tapi kok di Indonesia bro, lu main ini udah sampai mana gitu. Terus lu sosial media lu tahu nggak gosip terbaru? Anjing, come on bro. Itu yang ngebuat mungkin orang Indonesia jadi malas-malas juga karena mungkin itu ya. Gue juga nggak tahu sih. Dia juga kaum rebahan itu gimana konsep kaum rebahan? Kenapa orang tuh rebahan tuh apa? Konsepnya kenapa? Gue juga nggak tahu gitu ya. Gue aja yang udah serajin ini baca buku aja gue ngerasa masih bego gitu dibandingin sama orang-orang rebahan ini orang pada ngapain, gue juga bingung gitu. Tapi ya sudahlah, itu Indonesia ya buat yang mau berubah buat yang mau berubah ya sudah berubah, buat yang tidak mau berubah biarkan mereka tidak mau berubah. Jadi kita fokus aja sama saat kita mau, kalau kita mau berubah ya udah berubah gitu ya. Jadi biarin aja kaum rebahan tetap rebahan. Itu sih prinsip gue gitu, gue nggak mau terlalu menekan. Lalu kemudian challenge-nya adalah kenapa why reading books. Ini juga gue kasih beberapa insightful tadi. Kalau lu jawab pertanyaan-pertanyaan gue tadi soal masalah buku, lu nanti kemudian akan sadar, oh iya ya, oke begini gue nggak tahu, kayak gini gue nggak tahu ya. Kemudian mulai membaca. Nah sebenarnya ada beberapa alasan kenapa kalau misalnya kita nggak baca buku itu penting banget ya. Instead of nonton video mungkin, gue nggak bisa baca buku tuh terlalu melelahkan dibanding sama nonton video. Ini gue akan jelasin beberapa alasannya. Yang pertama adalah knowledge and education. Regardless of one role, reading book is a crucial for acquiring knowledge and educations. Oke. Jadi sebenarnya for parents it enables, ini ada penjelasan juga. Untuk seorang orang tua, it enables them to stay informed about child development, bla bla bla, spouses benefit, bisa dipaus baca sendiri ya. Nah, sebenarnya knowledge and education sebenarnya juga alasannya ada karena kalau misalnya di buku itu mendesain suatu buku, mana buku ya?
mendesain suatu buku gitu ya, buku kayak gitu. Di belakang susah ngambilnya. Intinya mendesain suatu buku itu, misalnya contohnya gini nih. Ini gua ambil satu buku, misalnya buku ini nih, ya kan, marketing Kotler gitu kan, buku ini. Nah, mendesain suatu buku ini tuh susahnya setengah mati, bro. Belajar belasan tahun mungkin untuk mendesain suatu buku yang modelnya kayak gini gitu. Nah, jadi buku itu adalah, ya makanya kenapa di buku dibilang jendela dunia, ya karena itu. Sedangkan kalau misalnya kita bikin video, itu tuh kondens informasi yang ada di dalam situ tuh, itu kadang-kadang karena information overload ya, kita tidak bisa membedakan apakah source ini atau video yang dibuat itu bener-bener bener-bener video ini tuh bermanfaat gitu. Kadang-kadang videonya panjang segala macam tapi nggak bermanfaat gitu. Terus juga kadang-kadang sumber-sumber informasi yang disediakan di dalam video tuh tidak terlalu banyak gitu. Nah, makanya gue bilang kalau misalnya bisa, instead of nonton video doang, misalnya YouTube segala macam, ya itu tetap bermanfaat sih. Cuman maksudnya kalau bisa baca buku, karena range of pemikiran, range of polarisasi ide dan pengetahuan yang bisa kita ambil itu bisa lebih banyak kalau kita baca buku. Dan juga misalnya contoh gini ya, kalau misalnya buku-buku sejarah gitu, zaman-zaman dulu gitu, misalnya kayak misalnya kalau misalnya Muslim gitu kan, misalnya buku-buku Imam Al-Ghazali segala macam, itu bisa kita udah deh, gue gak mau terlalu melebar. Intinya adalah buku tuh bisa lebih banyak ya informasi yang kita bisa ambil kalau misalnya kita baca buku gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah problem solving and critical thinking. Dengan kita cara membaca buku, kita akan lebih tone tuh lebih lebih enhance untuk dalam masalah problem solving dan critical thinking. Yang ketiga adalah personal growth and well-being. Semakin kita banyak membaca buku, semakin kita meningkat dari pertumbuhan personal dan juga sisi well-beingnya. Jadi itu ya challenge yang mau gue kasih juga di video ini, itu bagaimana cara kita merepurposing digital activity-nya kita sehingga kita bisa jadi lebih produktif saat kita menggunakan device-device ini gitu. Mungkin nanti setelah episode ini gue nanti akan bikin lagi bagaimana caranya gue ngebaca buku ya, supaya kebiasaan ngebaca buku itu nggak cuma pakai buku fisikal doang ini ya, nggak pakai buku fisikal doang kan, kadang-kadang buku fisikal tuh susah bawanya kan, tapi bisa juga menggunakan buku digital ini. Jadi kita bisa baca buku tuh di mana aja gitu. Nanti gua akan ceritain setelah episode ini, tapi itu di luar konteks video ini gitu ya. Jadi itulah caranya merepurpose digital activity kita supaya kita bisa lebih produktif gitu ya. Lalu kemudian ada yang namanya digital detox. Oke, nah ini adalah kunci terakhirnya adalah digital detox. Digital detox adalah suatu konsep di mana bagaimana caranya kita untuk bisa keluar dari semua teknologi ini gitu, supaya kita bisa lebih berfokus sama well-being kita, dan juga kita bisa jadi lebih adiksi soal sosial media tuh kemudian bisa jadi hilang gitu. Ini yang nanti akan gue bahas di Capture Digital Detox. Oke. Langsung aja, ini juga udah gue ceritain tuh tadi kan. Digital detox refers to consistent or deliberate break from digital device. Jadi gimana cara kita keluar dari digital device, bla bla bla, nanti post bisa dibaca sendiri ya. Nah, beberapa komponennya adalah dari digital detoxing, itu yang pertama limiting screen time, supaya kita gunakan penggunaan screen time, waktu screennya kita tuh semakin sedikit. Unplug device yang gue bilang tadi di beberapa chapter, gue udah ceritain soal masalah unplug device. Jadi kita bener-bener keluar offline semua device-nya, misalnya ngobrol sama tetangga, kayak holiday kemana, kayak bener-bener offline, nggak ada yang hubungin kayak gitu. Engaging in an offline activity juga, misalnya ngobrol ke komunitas, ngobrol kemana, bawa anak ke El Petra misalnya, jalan kaki segala macam kayak gitu bisa juga. Yang keempat ada setting boundaries juga, establishing boundaries around digital use, adopting healthier habits gitu juga bisa dilakukan gitu untuk melakukan digital detoxing. Nah, sign that you need digital detox ya, buat teman-teman yang punya simptom ini sudah harusnya melakukan digital detoxing nih, bener-bener udah harus fokus, karena lu kayaknya udah bener-bener ada bermasalah di dalam kepala lu. Yang pertama adalah lu nggak bisa concentrate pada satu hal untuk periode yang lama. Lu nggak bisa fokus nih. Gue mau ngerjain sesuatu, lu susah banget fokusnya. Lu harus digital detox. Yang kedua adalah you have this habit to staying up late just to play a game on your phone. Kalau lu main game sampai malam, oh my god, artinya lu harus melakukan digital detox juga. Atau main sosial media sampai malam, bahkan lu tidur tuh bareng sama sosial media, you need to do digital detox. Yang ketiga adalah you can't go sleep without playing on your phone or before bedtime. Aku bilang tadi kan, lu nggak bisa tidur kalau misalnya lu nggak nonton YouTube, nggak main sosial media gitu. You feel like you will be missing out something if you don't check social media. FOMO. Kalau misalnya lu
kayaknya kalau lu nggak main sosial media nih 3 jam gitu kan, kayaknya lu akan ketinggalan sesuatu. Digital detox. You always check how many likes, shares, comments, and reaction there are on your post. Jadi kalau lu udah nge-post sesuatu di sosial media, lu biasanya selalu ngecek, udah berapa banyak ya, udah siap-siap lu melakukan digital detox. Artinya lu sudah mulai teradiksi di situ. Sometimes after checking on your post, you tend to feel angry, frustrated, depressed, or have some other negative on your feeling. Ketika lu udah nge-post sesuatu di sosial media, lu ngerasa kayak, oh gue kayaknya marah, frustasi, depresi, atau sesuatu negatif efek dari sosial media post itu sendiri. Itu digital detox. The reverse may also be true after you check social media post. Pas lu ngecek sosial media, ada sesuatu yang lu nggak suka. Si artis ini ternyata cerai. Terus abis itu lu gak demen, ya bodo amat sih gitu kan. Biarin aja gitu. Artinya lu juga benar-benar harus melakukan digital social media detox di situ ya. Nah itu ya. Terus abis not having your phone with your few minutes, handphone lu ketinggalan di rumah nih beberapa jam, lu mulai error kepala lu, wah gue nggak bisa ini gini. Itu udah lu akhirnya harus melakukan digital detox bro. Kayak gitu sih. Nah itu beberapa sign symptom di mana lu harus mulai consider digital detox. Lalu bagaimana caranya melakukan digital detox gitu ya? Gimana caranya supaya lu tetap waras di dunia yang tidak waras ini? Ya, yang pertama adalah set specific time boundaries gitu. Choose a specific period of such as day, weekend, or week to dedicate to your digital detox. Biasanya kayak begini tuh menentukan misalnya di weekend, pokoknya hari Sabtu kita nggak boleh pakai handphone dari jam berapa sampai jam berapa supaya kita lebih bisa berfokus misalnya ngobrol kalau misalnya berkeluarga, atau misalnya lebih berfokus kalau ini udah punya anak misalnya bisa ngobrol sama anak segala macam, atau juga bisa berfokus ke ngapain lah, melakukan hobi atau segala macam kayak gitu. Itu yang spesifik time boundaries. Atau lebih jauhnya lagi, kita juga bisa melakukan fasting, puasa teknologi. Jadi kalau misalnya hari Sabtu pure, atau hari Minggu pure nggak boleh megang handphone, kayak gitu, itu bisa juga dilakukan gitu. Tapi kalau gue sepertinya tidak bisa. Kalau gue digital minimalis, tapi kayaknya kalau misalnya melakukan itu agak cukup sulit ya, karena gue pekerjaan gue membutuhkan gue untuk terus aktif di dalam situ. Tapi menurut gue keluar atau misalnya set specific time boundaries, misalnya dari jam 3 sore atau dari jam 2 siang misalnya hari Sabtu atau hari Minggu, spesifik waktu, itu bisa dilakukan gitu supaya gue tetap bisa waras gitu di dunia yang tidak waras ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah engage in offline activities, kayak gue bilang tadi, misalnya bawa jalan-jalan ke El Petra, jalan kaki, itu kan bisa jadi lebih sehat, terus ngobrol-ngobrol sama orang kayak gitu-gitu, itu bisa dilakukan untuk melakukan digital detoxing. Yang ketiga adalah practice mindfulness and self reflection. Mindfulness self reflection tuh kayak misalnya meditasi kayak gitu-gitu. Terus juga mengosongkan pikiran segala macam supaya kita tuh adiksinya kita terhadap gadget ini tuh benar-benar bisa hilang gitu. Sosial media segala macam tuh benar-benar bisa hilang. Terus juga mungkin mindfulness and self-reflection ini juga kemudian menjadi penting ya. Tapi kalau misalnya kita tuh adiksinya udah terlalu parah gitu, misalnya gue bener-bener gak bisa jauh dari handphone nih, dari 2 menit aja kepala gue udah pusing kayak gitu-gitu lah. Mungkin itu butuh bantuan psikolog ya. Tapi kalau misalnya dari sisi gue pribadi melakukan self-reflection gitu, misalnya pakai mindful app di handphone kita tuh, itu juga cukup sangat membantu gue gitu untuk bisa mengurangi adiksi gue terhadap sosial media. Mungkin bisa dicoba ya teman-teman ya, kayak gitu sih. Itu bagaimana caranya untuk melakukan digital detoxing gitu ya. Lalu yang terakhir adalah melakukan ini semua, menerapkan filosofi digital minimalism itu pasti sangat susah gitu kan. Terus juga melakukan digital detoxing juga itu kan pasti sangat sulit. Beberapa challenge-nya yang pertama adalah withdrawal symptom. Similar to withdrawal from other addictive behavior, individual may experience withdrawal symptoms such as anxiety, itu ya. Intinya adalah ketika kita jauh dari handphone ini gitu atau dari gadgetnya kita kemudian mulai ngerasa kayak ada simptom-simptom withdrawal gitu. Gue kan pengen megang handphone lagi, gue kayak cemas nih, nggak ada handphone nggak enak gitu kayak gitu. Nah itu challenge-nya yang pertama untuk melakukan digital detoxing dan juga menerapkan prinsip digital minimalism. Yang kedua adalah FOMO, fear of missing out. Kayaknya temen gue baru ngepost ini deh, gue pengen cek Instagram, pengen banget ngecek Instagram deh. Kayak hari ini gue belum buka Instagram deh, gue pengen lihat dulu itu. FOMO yang kedua. Lalu yang ketiga adalah boredom and loneliness.
Terus kadang-kadang yang gue bilang tadi kan, problemnya adalah orang-orang tuh lebih seneng ter-entertain lebih dibandingin teredukasi gitu kan, atau tercurious atau penasaran gitu. Jadi kadang-kadang orang tuh kebutuhannya adalah lebih, mereka sangat senang kalau ter-entertain. Jadi kalau mereka bosen sedikit, mereka buka handphone, nge-scroll TikTok ke, nge-scroll Instagram ke. Jadi kalau saat mereka bosen, mereka lebih seneng kayak gitu dibandingin sama misalnya baca buku kayak, atau misalnya mengeksplorasi hal atau pengetahuan-pengetahuan baru kayak. Nah itu sih. Jadi ya udahlah itu ya. Penyakitnya adalah boredom and loneliness juga. Itu merupakan salah satu beberapa challenge juga saat kita mau mengadopsi ini semua. Yang keempat adalah social pressure. Jadi kalau misalnya hari Sabtu nih, misalnya kita, atau hari Minggu gitu kan, kita pengen benar-benar melakukan digital detoxing. Kadang-kadang orang tua kita, lu di mana aja? Gue telepon tadi jam 3 nggak ada. Kemana lu gitu kan? Padahal ya social pressure kayak gitu. Ada juga beberapa misal orang tua, spouse kayak gitu-gitu yang tidak suportif terhadap kegiatan seperti ini. Makanya ya kita harus pinter-pinter ngatur dan harus pinter-pinter berkomunikasi. Ini juga saat menjadi challenge juga. Yang kelima adalah professional obligations, pekerjaan yang gue bilang tadi. Gue tidak bisa sepenuhnya meninggalkan pekerjaan gue, meskipun hari Minggu juga, karena gue seorang programmer mungkin ya. Jadi kadang-kadang misalnya hari Minggu juga cetung ada notifikasi bunyi, spesifik notifikasi bunyi di handphone gue, itu artinya adalah emergency. Jadi gue harus kayak, wah ya udah deh, gue harus tap on kayak gitu. Jadi memang challenge juga kalau kita mau melakukan digital detoxing ini tuh, atau menerapkan digital minimalism, kadang-kadang juga dari sisi pekerjaan memang juga cukup sulit juga. Apalagi kalau misalnya yang profesinya misalnya megang sosial media, ya mau nggak mau lu megang, harus lihat itu tadi. Tapi kan sebenarnya bisa lo lakuin yang gue lakuin tadi kan, misalnya sosial medianya di limit gitu. Misalnya lu boleh buka sosial media 30 menit aja gitu dalam satu hari, atau misalnya pas lagi lo mau kerja, lu baru distract minute-nya lu matiin, tapi ketika lu nggak kerja, distract minute-nya tadi lu nyalain kayak gitu. Jadi itu sih beberapa challenge soal masalah digital detoxing gitu. Nah itu juga menurut gue ini penting juga untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu sih dari hasil dari buku yang kemudian hasil dari buku yang gue baca, yaitu mengenai konsep digital minimalism, dan kenapa ini kemudian menjadi sangat amat perlu menurut gue untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena ya sayang banget gitu kita ngebuang-buang waktu kita untuk pekerjaan-pekerjaan yang nggak jelas gitu ya, padahal sebenarnya masih banyak pekerjaan-pekerjaan lain yang menunggu kita untuk atensi kita untuk kita kita kerjakan gitu. Makanya gue bilang kayaknya kita butuh ini gitu, butuh digital filosofi digital minimalism ini, dan gue pengen share ke teman-teman di video ini gitu. Ya paling segitu aja teman-teman untuk materinya dan konsep digital minimalism. Kalau misalnya memang suka sama videonya, jangan lupa untuk share, like, sama komen. Terus di situ ada website gue juga di agunsundoro.com. Jangan lupa untuk ya kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol bisa ke situ lah ya. Sip, oke gitu aja teman-teman semua. Thank you semua yang udah nonton. Yuk, bye.